Pasca menggelar pesta mewah lamaran di Jakarta 9 Februari lalu, mundurnya Elma Theana yang menjadi wedding organizer yang mengurus pernikahan Vena dan Ferry kini menjadi buah bibir netizen. Ya, Elma Theana yang sebelumnya dipercaya untuk mengurus segala keperluan pernikahan Vena dan Ferry baik di Jakarta dan Bali, kini tidak lagi mengurus rangkaian acara bahagia itu. Lantas benarkah Ferry sendiri yang meminta Elma Theana untuk mundur dan tidak lagi mengurus pernikahannya? Lalu apa yang menjadi penyebab mundurnya Elma dari persiapan pernikahan sahabatnya itu? Benarkah karena hujan saat lamaran lalu yang sempat membuat para tamu kocar-kacir? Tak sampai di situ, hajatan besar-besaran untuk pernikahan Ferry dan Vena pun dikabarkan batal dan hanya akan melakukan akad secara sederhana di Bali. Rangkaian acara seperti pengajian, siraman, dan juga ngunduh mantu pun kabarnya tidak jadi dilakukan. Lantas benarkah sejumlah vendor juga mundur dari pernikahan yang kabarnya di-endorse senilai 1,3 miliar itu? Selain masalah konflik dengan Elma Theana, soal masa lalu Ferry Irawan yang belum clear juga sempat mencuat ke publik. Lantas bagaimana hubungan Ferry dan Vena yang mendapatkan cobaan jelang pernikahan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jelang pernikahan duda dan janda Ferry Irawan dan Vena Melinda yang sudah di depan mata, dalam hitungan minggu, keduanya akan resmi menyandang status sebagai suami dan istri. Namun sayang, jelang hari spesialnya itu, mencuat kabar tidak sedap, yakni pihak wedding organizer atau WO yang mengurus pernikahan Vena dan Ferry dikabarkan mundur. Seperti diketahui, Elma Theana yang juga merupakan sahabat Ferry seharusnya mengurus semua persiapan pernikahan sahabatnya itu. Dari prosesi lamaran beberapa waktu yang lalu hingga akad nikah di Bali beberapa waktu mendatang. Dan setelah namanya menjadi buah bibir, Elma Theana pun akhirnya buka suara terkaitnya mundurnya ia menjadi wedding organizer Ferry dan Vena, di mana menurutnya pembatalan dari Ferry dilakukan 3 hari setelah acara lamaran 9 Februari lalu. Bukan kita yang mundur, tapi Ferry yang memberitahu saya gitu kan, bahwa makanya kita nggak dilanjutin lagi kali ya yang di Jakarta karena pertimbangannya banyak banget gitu kan. Ya udah gitu, kita kan melaksanakan apa yang menjadi keinginan si pemangku hajat gitu. Memang sih kalau dibilang dari acara 100% udah semua, udah tinggal jalan aja gitu. Tapi banyak banget sih pertimbangan-pertimbangan yang disampaikannya. Setelah yang acara lamaran itu bilang ada ketemuan lagi gitu antara kita dan Vena, belum ada pertemuan, belum lagi meluruskan, mungkin dari Mama Ayu sudah kita dengar, mungkin dari Vena dan Ferry-nya juga kita harus ini juga kan, harus dengerin juga gitu. Jadi kita sama-sama saling, kalau yang besok sih insya Allah sih cuma antara ya temen dan temen lah. Itu juga minta maaf gitu, maaf ya Mak, mungkin untuk yang di Bali kita nggak bisa, kita tetap berjalan, akad nikah sederhana aja gitu, tidak melibatkan WO di sana, dan juga kayaknya lebih baik yang di Jakarta dibatalkan aja.
Sebelumnya, Ibunda Vena secara blak-blakan membongkar terkait permasalahan putrinya dan Ferry dengan Elma pasca acara lamaran tanggal 9 Februari lalu. Lebih jauh, Ibunda Vena menjelaskan kronologis terjadinya insiden yang membuat pihak keluarga kecewa dengan kinerja WO Elma. Pasalnya, saat acara lamaran tanggal 9 Februari lalu yang digelar outdoor dengan nuansa pinggir pantai harus bubar mendadak lantaran turun hujan. Di momen itu pula semua tamu pun seketika berhamburan dan kocar-kacir masuk ke dalam ruangan dengan keadaan panik. Lantas benarkah karena hal tersebut menjadi alasan Vena dan Ferry mundur menggunakan jasa WO Elma Theana? Kronologi apanya nih maksudnya tentang Madinah mau mundur gitu. Kalau untuk Madinah sendiri sih kayaknya nggak pernah menyatakan mundur, tapi dari pihak sana bahwa pihak sana sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan Madinah. Ya ada selentingan beberapa omongan yang mereka merasa kurang begini gitu, katanya dari kita tuh terlalu mengecewakan, udah gitu kita terlalu lebih memprioritaskan keluarga Ferry gitu. Kalau untuk dibeda-bedakan sih sama sekali ya, kita susunan acaranya itu sesuai dengan susunan acara, dan kita juga udah meeting kedua belah pihak itu selalu ada. Apalagi kondisi kemarin kan memang hujan, jadi seluruh rangkaian acara itu akhirnya jadi sebenarnya sih tetap dilanjutkan di dalam, karena kita kan kalau IO ini kan kalau mengadakan acara di luar ruangan itu di outdoor lah, mesti ada plan B. Ada pawangnya juga, pawang hujannya juga ada, lengkap lah semua, tapi kan karena kehendak Allah itu tadi kita nggak bisa melawan Allah ya. Kalau memang sudah dikehendaki gitu, kita mau pakai pawang 10 orang pun kalau memang takdirnya hujan ya memang harus hujan. Jadi mungkin dari Mama Ayu banyak masukan ke kita. Ya akhirnya aku sudah bicara sama Mama Ayu dan Dian, sudah mengasih penjelasan, sudah diberikan pemahaman dan pengertian. Alhamdulillah sih jadi baik-baik aja gitu, nggak sampai yang ribut-ribut lah. Udah teleponan sama Mama Ayu, dan kita hormati beliau sebagai orang tua, dan saya sebagai WO sudah minta maaf kalau tidak sesuai dengan keinginan Mama di acara itu. Terus terang aja sedih, tamu-tamu sampai tunggang langgang lari. Kita ini kan kalau mengundang harusnya kita, tamu itu adalah raja. Tamunya tuh kalau dari Oma itu keluarga ya. Ya keluarga, ya pasti komplain. Ya kenapa nggak pasang tenda gitu-gitu. Tapi saya bilang ya udah, karena mungkin waktu mepet. Saya bisa cuma minta maaf ke keluarga supaya jangan sampai keluarga menilai nanti gimana lagi gitu kan. Untuk meyakinkan keluarga juga setengah mati ya. Saya ngomongnya ke Ferry. Ya Fer, sayang ya nggak ada tenda, itu aja. Jadi tamu-tamunya udah kasihan, terutama keluarga sama tamu-tamu itu kan, untung nggak ada yang licin jatuh. Dan seperti apa pula, pasca pembatalan kerja sama dengan Elma Theana, vendor yang lain pun turut mundur. Benarkah hajatan besar-besaran pun batal hingga ditiadakannya prosesi siraman, pengajian dan juga ngunduh mantu, di mana hanya akan menggelar acara akad nikah sederhana di Bali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.
Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mundurnya Elma-Theana sebagai WO dalam pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda tentu saja menuai kehebohan di tengah publik. Pasalnya, dua sejoli itu sudah menyiapkan sejumlah rangkaian, bahkan berniat mengadakan akad nikah di Bali hingga resepsi mewah dan megah di Jakarta. Lantas benarkah akibat hal tersebut, Vena dan Ferry akhirnya membatalkan hajatan besar-besaran, yakni rangkaian prosesi pernikahan seperti siraman, pengajian dan juga ngunduh mantu bersama WO Elma-Theana, di mana hanya memilih menggelar acara akad nikah secara sederhana di Bali. Benarkah sederet vendor yang awalnya mensupport penuh acara ini pun menarik diri? Salah satunya dari pihak penyedia cincin pernikahan yang akhirnya juga ikut mundur, serta beberapa vendor lainnya. Rencana kita kan sebenarnya di akad nikah, di ngunduh mantu dan siraman semua tuh agak banyak undangannya ya, sekitar 250 orang. Itu benar-benar penuh pertimbangan juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, yang penting akad nikahnya lah gitu. Di Bali kita tidak lagi menangani pernikahan, pengajian dan siraman di Jakarta. Jadi hanya di Bali aja akad nikah. Kalau vendor memang nggak bisa dipungkiri, harus jujur, memang ada yang kecewa ya gitu. Saya mau sampaikan juga ke Ferry gitu, maksudnya ini yang kecewa ini gitu, mungkin kayak cincin yang mestinya menjadi akad nikah, di akad nikah itu nggak mau support, ini gimana gitu kan. Terus seperti kayak Redberry juga nggak support lagi dengan alasan karena Madinah mundur. Padahal saya udah sampaikan sih kalau mau support tanpa ini nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya menghargai juga ya, kita nggak boleh paksa kan. Kalau orang nggak mau, masa kita mau paksa gitu. Karena mereka ini merasa mungkin tekan kontraknya dengan Madinah, jadi Madinah mundur, mereka mundur. Tapi ada juga kok yang tetap support sampai sekarang, kayak Jas itu tetap mensupport, sama baju ini tetap mensupport, alhamdulillah gitu. Walaupun secara kalau ditanda tangan kontraknya tidak seperti itu, tapi kan kalau udah ngomong soal sahabat, kita nggak bisa lagi lihat kontrak lah, jangan terlalu kaku lah. Dan kita juga nggak pengen Ferry dan Vena juga jadi pusing kan, udah mau deket nanti harus nyari lagi kan, kasihan. Yang saya dengar ya, yang saya kan gini, begitu Madinah tidak terlibat, otomatis saya harus menghubungi para vendor yang terkait dengan acara, karena kita pihak Madinah yang membuat perjanjian dengan para vendor. Jadi begitu kita sampaikan kita mundur, ada sih beberapa yang kecewa ya, salah satunya adalah cincin buat akad nikah Ferry dan Vena ini saya tanyakan, mereka nggak mau support lagi. Mungkin sebelumnya saya tanya kenapa, ada kekecewaan lah dari mereka sehingga mereka tidak mau mensupport mereka. Itu yang saya tanyakan ya, karena saya bilang, karena kan saya harus jujur. Kenapa saya tidak terlibat lagi di acaranya mereka? Takutnya kalau misalnya ada apa-apa, saya nggak mau lagi disalahin. Ini kan sudah lewat, ya kan? Udah lewat, saya udah ikhlasin semua. Sekarang tinggal ke depannya bagaimana supaya lebih lancar lagi. Ini kan orangnya nggak mau mikir yang nggak harus dipikir. Jadi menurut Tiang yang di Bali aja fokus. Kalau siraman nggak usah lah, kan udah umur segini kayaknya nggak perlu siraman. Pengajian kayaknya harus. Ngunduh mantu nanti tanya Ferry. Elma-Theana memang memutuskan tidak lagi menjadi WO di pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Calon pengantin tersebut lebih memilih untuk melaksanakan akad secara sederhana di Bali tanpa memakai WO Elma-Theana, hingga acara resepsi besar-besaran di Jakarta pun batal. Elma juga mengungkapkan bahwa nyaris semua biaya pernikahan ditanggung sepenuhnya oleh pihak sponsor atau endorse, termasuk untuk acara lamaran yang digelar cukup mewah. Konon,
Total endorse yang terkumpul mencapai angka 1,3 miliar. Seperti apa rinciannya? Jadi gini, ada dari timnya Vena, ada memberikan kepada seseorang untuk mencarikan vendor dari Madinah juga kita yang cari sendiri. Jadi total keseluruhan acara yang kita dapat dari 7 rangkaian acara itu totalnya kan 1,3 miliar. Jadi dari sisi Vena itu sekitar 300 juta, dari sisi Madinah itu memberikan endorse senilai 1 miliar. Mungkin kalau saya pribadi enggak ya, saya lebih memikirkan para vendors yang memang sudah support, dan ada juga yang menyampaikan ke saya kekecewaannya. Itu kan menjadi tanggung jawab Madinah, yang itu memang harus nanti saya sampaikan kalau ketemu gitu. Kalau saya kecewa nggak mungkin lah di Bali tetap saya support gitu loh. Yang di Bali walaupun saya nggak ada, tapi vendornya tetap dari saya gitu. Memang saya bilang sama teman-teman yang mau support Ferry di Bali silakan aja. Kalau Madinah enggak gitu. Jadi aku bilang sama Ferry tetap boleh kok pakai vendor dari aku gitu. Kalau kecewa nggak mungkin aku kasih. Lamaran aja udah mewahnya kayak apa kan, itu kan jeripayanya adik aku ya, endorse sampai 1,3 M itu adik aku semua yang cari gitu loh. Jadi ya buat aku sih ya nggak apa-apa juga kalau masalah puas nggak puas itu kan kembali ke mereka. Yang penting kita sudah mengerjakan hal yang melakukan yang terbaik. Kita nggak ada masalah atau kita juga nggak rugi, kita nggak dibayar kan, ngapain juga kita, kecuali mereka bayar, mereka komplain nggak apa-apa. Ini kan endorsean semua. Jadi ya udah nggak intinya buat kita. Elma, Tiana dan Dian, dan pokoknya WO itu tidak dibayar sepeser pun, bener-bener endorse. Kadang-kadang sampai Bunda Elma itu sering berantem sama suami karena kan sering meninggalkan demi ya pengen mensukseskan acara sahabat mereka kan. Ya itulah terlalu baik, hampir semua, bukan Mbak Elma, Madinah. Lebih ke Madinah. Oke. Nah, dari pihak induk sendiri dengan mundurnya Madinah sendiri ada jadi permasalahan nggak? Oh, yang dari vendornya Madinah itu mempersilahkan yang mau terus. Maksudnya dalam arti ya silakan. Jadi Madinah tidak ada mengekat gitu. Silakan kalau mau terus. Tapi masih berbaik lah, masih berbaik hati dengan endorse yang kalau mau terusin sampai yang di Bali nggak apa-apa, masih dikasihin. Karena bagaimana tidak juga ditarik gitu. Terusin apa enggak sih ya, buat kita juga nggak ada masalah. Kita nggak buat kita juga rugi-rugi amat kan. Toh semua itu endorsean semua kok, nggak ada yang dibayar. Kita pun Madinah nggak dibayar gitu. Tapi kalau untuk kayak kru kayak biaya yang lain itu otomatis harus dong dibayar. Itu aja masih tanggungan adik kita gitu masih pakai uang adik saya gitu. Selain masalah konflik dengan Elma Tiana, soal masa lalu Ferry Irawan yang belum clear kini juga sempat mencuat ke publik. Lantas, bagaimana hubungan mereka kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. Akan segera menggelar acara sakral tepatnya tanggal 7 Maret 2022 mendatang. Persiapan menuju pernikahan tentunya sudah dipersiapkan matang oleh Vena Melinda dan Ferry Irawan. Namun di sisi lain, di tengah masa penantian tersebut, kabar miring justru mencuat, di mana beredar kabar bahwa masa lalu Ferry belum clear karena masih ada tato mantan istri di tubuh Ferry. Meski begitu, nampaknya hubungan Ferry dan Vena seolah tidak terganggu, di mana keduanya masih terlihat mesra seperti terlihat saat hangout bersama. I wanna know, what are you waiting for? Ya biasa, memang kalau menjelang pernikahan itu suka ada aja, makanya kan orang suruh dipingit ya. Suka ada aja gitu, mau jalan-jalan. Dulu juga aku begitu gitu kan, mau
mau jalan pernikahan tuh ada aja ininya problemnya, tapi insya Allah lah mudah-mudahan bisa diselesaikan baik-baik gitu. Karena kita kan memang bertemannya baik. Kita juga sebagai manusia udah dikasih kesempatan mesti berusaha untuk bersyukur tadi supaya Allah jaga. Karena kalau cuma manusia mengandalkan diri sendiri itu bisa khilaf ya kan, tapi kalau hilaf, kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi gitu ya. Apapun yang dilandasi dengan niat yang baik, insya Allah itu selalu ada jalannya. Dan saya selalu minta dimudahkan sama Allah SWT. Kita berdua tuh selalu berkomitmen ya, ibaratnya gini, yang paling utama adalah kita akan selalu menghindari yang namanya keributan. Jadi masalah, kalau seandainya ada masalah besar ya kita perkecil, dan masalah kecil ya udah kita hilangin aja. Ya, Ferry dan Vena seolah memilih menutup mata dan juga telinga dengan munculnya kabar miring seputar belum move on-nya Ferry pada mantan istrinya itu. Di sisi lain, Elma Thena yang pecah kongsi dengan Vena dan Ferry hingga mengunggah postingan di media sosial berisi tentang dirinya yang merasa tidak dihargai, mengaku hubungan dirinya dengan Ferry masih baik-baik saja. Bahkan sepulang Ferry dan Vena dari Banjarmasin, rencana Elma akan bertemu dengan Ferry dan Vena untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Lantas benarkah meski tidak lagi menjadi WO, Elma berencana tetap akan datang di acara akad nikah Ferry dan Vena di Bali pada Maret mendatang? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Kemarin juga Dian masih WA Vena kan, masih baik gitu. Terus mereka lagi mau ke Banjarmasin kan, mereka juga bilang ntar habis dari Banjarmasin kita bisa ketemu ya. Dilihat ininya, mungkin kita datang sebagai, kalau insya Allah waktunya nggak ada event atau kemana-mana, insya Allah datang sebagai sahabat lah ya. Udah lagi nggak ngebawa WO gitu, karena kan lebih santai jadinya. Mudah-mudahan bahagia, bisa menghadapi segala sesuatunya itu bersama-sama. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya lah, semua inilah sama-sama belajar untuk bisa melihat masa lalu sebagai guru terbaik. Ya yang pasti semoga semuanya lancar, sukses sampai hari H dan nggak ada kendala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.